Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menyampaikan aksi nyata menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar oleh Nurlailatul Fatimah, Sarjana Pendidikan. Merdeka Belajar, pemahaman, gagasan, dan prinsip pendidikan berdasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Ada 5 modul di dalam topik ini. Yang pertama adalah mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Modul yang kedua, mendidik dan mengajar. Modul yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Modul yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Mendidik dan mengajar. Pemerintahan zaman dulu menggunakan sistem pengajaran zaman kolonial. Yang pertama adalah meminta murid berdiri di depan kelas saat lalai mengerjakan tugas. Yang kedua, murid duduk rapi menghadap ke depan dengan kelas yang hening. Yang ketiga, melakukan perangkingan berdasarkan nilai pengetahuan saja. Yang keempat adalah menyeragamkan pembuatan tugas. Yang kelima adalah memukul murid karena tidak mengerjakan tugas. Ini adalah sistem pengajaran zaman kolonial. Mengenal dan memahami diri sebagai pendidik. Yang pertama, kita harus memahami dan menghayati diri sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar. Yang kedua adalah menyelaraskan peran guru yang relevan dengan konteks murid dan zaman. Yang ketiga adalah bertutur kata lembut, mendengarkan pendapat, memotivasi untuk gemar dan senang belajar. Yang berikutnya adalah mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Kita harus memahami bahwa murid memiliki kodrat keadaan, di mana kodrat alam dan kodrat zaman yang harus kita pahami. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh sesuai dengan asas Strict-On, yaitu continue, convergent, concentrate. Continue artinya pengembangan yang dilakukan harus berkesinambungan, dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Suatu kondisi yang baik tidak mungkin dapat dicapai dalam sekali waktu seperti sebuah sulap. Tahap demi tahap pengembangan dilakukan dengan rencana yang matang. Dengan perencanaan tersebut, maka suatu tahap bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya melalui evaluasi dan perbaikan yang tepat. Convergent artinya pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber di luar, bahkan dari praktek pendidikan di luar negeri, seperti yang dilakukan oleh Ki Hajar Dewantara ketika mempelajari berbagai praktek pendidikan dunia, misalnya Maria Montessori, Robert and Tagore. Yang berikutnya adalah concentrate, artinya pengembangan pendidikan yang harus dilakukan tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Karena tujuan utama pendidikan adalah menuntun tumbuh kembang anak secara maksimal sesuai dengan karakter kebudayaannya sendiri. Berikutnya adalah mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Yang pertama adalah melatih keberanian berpendapat atau olah akal. Yang kedua adalah mengasah perasaan dan perilaku. Yang ketiga adalah memunculkan kehendak atau olah karsa. Yang keempat adalah pendidikan dapat mempengaruhi bagian dari intelligible dan bagian biologis muridnya. Modul berikutnya adalah pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Yang pertama, pendidikan hanyalah sebuah tuntunan. Yang kedua adalah setiap murid memiliki kodrat atau kekuatan atau potensi yang berbeda. Yang ketiga adalah pendidikan tidak dapat berkehendak atas kodrat, kekuatan, dan potensi murid. Yang keempat adalah menerapkan sistem Among dan semboyan Ki Hajar Dewantara. Pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Ada 3 trisentra pendidikan. Yang pertama adalah keluarga, sekolah, masyarakat. Keselamatan dan kebahagiaan anak menjadi impian setiap orang tua. Hal ini bisa diraih dengan pendidikan baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat. Pendidikan di keluarga menjadi tanggung jawab seluruh anggota keluarga di rumah. Jika menemukan kesulitan, maka bisa meminta pihak lain untuk membantu. Setidaknya meminta bantuan sekolah jika anak sudah bersekolah, dan masyarakat ketika bersosialisasi di dalam lingkungan masyarakat. Untuk mewujudkan anak yang selamat dan bahagia, di sekolah ada banyak hal yang bisa ditempuh. Guru menciptakan pembelajaran yang menyelamatkan dan membahagiakan siswa dalam jangka waktu pendek maupun jangka waktu panjang. Terima kasih sudah mendengarkan aksi nyata menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.